Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Arifiki dengan NIM 2514010286. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang mana di universitas tersebut saya berasal dari program studi pendidikan agama Islam di lokal PAIG BP 25. Pada kesempatan kali ini saya sedikit sharing ataupun kita sedikit membahas tentang pembaharuan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Di dalam judul tersebut saya akan membahas 2 poin, yang mana poin yang pertama yaitu latar belakang pembaharuan sistem pendidikan Islam di Indonesia, dan poin yang kedua yaitu bentuk-bentuk pembaharuan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu latar belakang pembaharuan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Latar pembaharuan sistem pendidikan Islam di Indonesia itu adalah adanya kebutuhan untuk menyesuaikan pendidikan Islam dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pembaharuan dilakukan untuk mengatasi kelemahan sistem pendidikan tradisional, mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum, serta memenuhi tuntunan masyarakat. Dapat kita simpulkan dari poin yang pertama yang saya jelaskan tadi, itu bahwa latar belakang pembaharuan sistem pendidikan Islam di Indonesia itu bagaimana caranya kita membawa pendidikan Islam itu mengikuti perkembangan zaman, yang mana di zaman sekarang teknologi semakin canggih. Kita dapat menggunakan teknologi tersebut sebagai metode pembelajaran pendidikan Islam gitu. Dan juga di latar belakang tersebut kita itu dapat mengatasi kelemahan sistem pendidikan tradisional. Bagaimana caranya? Yaitu sesuai yang dibilang oleh Abdullah Ahmad, itu beliau berargumen bahwa pendidikan yang berkualitas itu adalah pendidikan yang bisa mengintegrasikan antara ilmu pendidikan Islam dan ilmu pendidikan umum. Jadi apa? Jadi kita itu bukan hanya sekedar mempelajari pendidikan Islam, tetapi juga mempelajari pendidikan umum gitu. Supaya kita tidak hanya tahu tentang akidah akhlak, tentang ilmu tauhid, tapi kita juga bisa tahu tentang ilmu matematika dan sebagainya. Itu yang dikatakan oleh Abdullah Ahmad gitu. Baik, mari kita bahas poin kedua, yaitu bentuk-bentuk pembaharuan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Bentuk-bentuk pembaharuan sistem pendidikan Islam di Indonesia itu meliputi modernisasi kurikulum dengan mengintegrasikan antara ilmu pendidikan umum dan ilmu pendidikan Islam, dan juga perbaikan metode pembelajaran yang lebih efektif dan berpusat kepada peserta didik, pengembangan lembaga pendidikan seperti madrasah dan pesantren modern, peningkatan kualitas guru melalui pendidikan dan pelatihan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Pembaharuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam agar mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Dapat kita simpulkan dari poin kedua yang saya jelaskan tadi, itu bahwa bentuk-bentuk pembaharuan sistem pendidikan Islam di Indonesia itu bisa kita mengintegrasikan antara ilmu pendidikan Islam dan ilmu pendidikan umum gitu. Selain kita mempelajari pendidikan Islam, kita juga harus mempelajari pendidikan umum. Kenapa? Karena kalau kita cuma mempelajari pendidikan umum, itu maka kita akan banyak kehilangan arah gitu. Kita nggak tahu siapa Tuhan kita nggak tahu tentang akhlak itu apa. Itu makanya pendidikan yang berkualitas itu adalah pendidikan yang mengintegrasikan antara ilmu pendidikan Islam dan ilmu pendidikan umum. Dan juga bentuknya lagi, bentuk pembaharuan sistem pendidikan tersebut itu adalah kita meningkatkan metode pembelajaran guru gitu, yang mana pada zaman sekarang teknologi semakin canggih. Maka kita sebagai guru bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk metode pembelajaran kita gitu. Kita menggunakan media sosial untuk menyampaikan materi untuk pembelajaran di siswa dan berpusat kepada peserta didik. Dan juga kita harus mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Kayak contohnya kita mengembangkan madrasah dan juga kita mengembangkan pesantren gitu. Yang mana jangan kita buat madrasah tersebut hanya fokus kepada pendidikan Islam ataupun pesantren tersebut
fokus kepada pendidikan Islam, kita juga harus membuat dalam pesantren tersebut itu ada mempelajari pendidikan umum kayak ilmu matematika, ilmu umum segalanya. Kita harus membuat di pesantren ataupun di madrasah tersebut itu yang mana mengintegrasikan antara ilmu pendidikan Islam dan juga ilmu pendidikan umum supaya sistem pendidikan Islam di Indonesia itu semakin berkualitas. Yang mana sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yang mana Abdullah Ahmad itu berargumen pendidikan yang berkualitas itu adalah pendidikan yang mengintegrasikan antara ilmu pendidikan Islam dan juga ilmu pendidikan umum. Itu kata beliau. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, apa kata beliau? Yaitu didiklah anak-anakmu sebagaimana perkembangan zamannya. Yang mana kita tahu di zaman sekarang teknologi semakin canggih, maka kita sebagai guru pendidikan Islam itu perlu mengupgrade lagi metode pembelajaran kita supaya makin lebih canggih. Kita manfaatkan teknologi tersebut untuk metode pembelajaran kita di kelas. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari dua poin tadi. Yang pertama yaitu latar belakang pembaruan sistem pendidikan Islam di Indonesia, dan poin yang kedua yaitu bentuk-bentuk pembaruan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kata-kata yang benar itu berasalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun salah pemahaman itu berasal dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.